Keputusan investasi dan penganggaran modal. Investasi, komitmen atau sejumlah dana atas sumber daya lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Suatu investasi menguntungkan kalau investasi tersebut bisa membuat pemodal menjadi kaya. Macam-macam investasi. 1. Investasi pada aset real. 2. Investasi pada aset finansial. Sumber-sumber daya untuk investasi. 1. Aset yang dimiliki saat ini. 2. Pinjaman dari pihak lain. 3. Tabungan. Dasar-dasar keputusan investasi. 1. Retur, tingkat keuntungan investasi. 2. Resiko, kemungkinan retur aktual berbeda dengan retur yang diharapkan. Tujuan investasi, meningkatkan kesejahteraan investor. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu proses keputusan investasi. Ada 5 tahapan. Yang pertama itu penentuan tujuan investasi, yang kedua penentuan kebijakan, yang ketiga pemilihan strategi portofolio, yang keempat pemilihan aset, dan yang kelima pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Sistem penunjang keputusan investasi atau disingkat dengan SPKUI dirancang untuk memberikan gambaran model kelayakan finansial suatu unit usaha kecil yang lebih fleksibel. Pengguna dapat melakukan perubahan-perubahan terhadap informasi dasar atas nilai, asumsi biaya, dan beberapa parameter teknis yang dirancang dalam model. Pertimbangan perubahan ini dapat didasarkan atas perbedaan waktu, lokasi, model kelayakan suatu unit usaha yang akan diterapkan. Yang selanjutnya yaitu tipe investor menurut profil risiko. Yang pertama itu ada defensif. Investor ini berusaha untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari risiko sekecil apapun dari investasi yang dilakukan. Yang kedua yaitu investor dengan tipe konservatif. Biasanya berinvestasi untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan dengan rentan waktu investasi yang cukup panjang, misalnya untuk pendidikan, perguruan tinggi anak, atau biaya hidup di hari tua. Jenis-jenis investasi dapat berupa tabungan di bank, deposito di bank, saham, properti, barang koleksi lainnya, mata uang asing dalam bentuk dolar, obligasi atau sertifikat, baik itu sertifikat rumah, tanah, atau dokumen-dokumen penting lainnya. Adapun keunggulan dan kekurangan investasi. Keunggulan investasi adalah likuiditas yang tinggi, dapat diambil kapan saja, baik itu di konter, di bank, ATM manapun, dan kemudahan bertransaksi, pengiriman untuk pembayaran uang, yaitu melalui kartu kredit, dan ini sudah dijamin pemerintah dari tahun 2006. Dan kekurangan investasi adalah suku bunga yang diberikan sangat rendah, di bawah inflasi atau pendapatan kita. Bunga kena pajak sekitar 20% untuk di atas Rp 7,5 juta. Kriteria penilaian investasi. Dalam pemilihan usulan investasi, manajemen memerlukan informasi akuntansi sebagai salah satu dasar penting untuk menentukan pilihan investasi. Informasi akuntansi dimasukkan dalam suatu model pengambilan keputusan yang berupa kriteria penilaian investasi untuk memungkinkan manajemen memilih investasi terbaik di antara alternatif investasi yang tersedia. Adapun beberapa metode untuk menilai perlu tidaknya suatu investasi atau untuk memilih berbagai macam alternatif investasi, yaitu Pack-back method. Dalam metode ini, faktor yang menentukan penerimaan atau penolakan suatu usulan investasi adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menutup kembali investasi. Oleh karena itu, dengan metode ini, setiap usulan investasi dinilai berdasarkan apakah dalam jangka waktu tertentu yang diinginkan oleh manajemen, jumlah kas masuk atau penghematan tunai yang diperoleh dari investasi dapat menutup investasi yang direncanakan. Present Values Method. Teknik Net Present Values (NPV) merupakan teknik yang didasarkan pada arus kas yang
Token ini merupakan ukuran dari laba dalam bentuk rupiah yang diperoleh dari suatu dengan pengeluaran kas neto awal. Investasi dalam bentuk nilai sekarang (NPV) dari suatu proyek ditentukan dengan menghitung nilai sekarang dari arus kas yang diperoleh dari operasi dengan menggunakan tingkat keuntungan yang dikehendaki dan kemudian menguranginya. NPV sama dengan present values dari arus kas operasi dikurang pengeluaran kas neto awal. Discount cash flows method. Pada dasarnya, metode ini sama dengan metode present value. Perbedaannya adalah dalam present value tarif kembalian sudah ditentukan lebih dahulu, sedangkan dalam discount cash flow justru tarif kembalian yang dihitung sebagai dasar untuk menerima atau menolak suatu usulan investasi. Penentuan tarifnya dikembalikan dilakukan dengan metode trial dan error. Lalu ada internal rate of return. Adalah suatu tingkat diskonto yang menyebabkan present value biaya sama dengan present value nilai terminal, di mana nilai terminal adalah future value dari kas masuk yang digandakan dengan biaya modal. Selanjutnya, Profitability Index atau PI. PI adalah nilai tunai semua kas masuk yang diterima sesudah investasi awal dibagi dengan investasi awal. Nilai tunai penerimaan sesudah investasi awal. Bila ada beberapa alternatif proyek, manajemen sebaiknya memilih proyek yang memiliki PI lebih besar dari 1 dan yang paling tinggi. Untuk memilih usulan investasi yang memiliki umur ekonomis berbeda, dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu chain method atau repayment method dan equivalent annual cost. Langkah-langkah chain method yang pertama yaitu mencari angka kelipatan persekutuan terkecil yang dapat dibagi oleh kedua umur usulan investasi. Kedua yaitu menghitung present value biaya dari masing-masing usulan investasi. Lalu langkah-langkah equivalent annual cost. Pertama yaitu menghitung present value dari biaya usulan investasi dengan diskon rate tertentu. Lalu mencari annuity factor dari diskon rate yang digunakan untuk menghitung present value investasi yang bersangkutan. Selanjutnya membagi present value masing-masing usulan investasi poin 1 dengan poin 2. Terakhir, usulan investasi yang memiliki biaya ekuivalen tahunan terkecil merupakan usulan yang dipilih. Apabila laju inflasi cukup signifikan, maka perlu dipertimbangkan dalam keputusan capital batching. Baiklah, kesimpulannya, investasi adalah aktivitas penempatan modal ke dalam sebuah usaha tertentu yang memiliki tujuan untuk memperoleh tambahan penghasilan atau keuntungan. Investasi tidak mesti dari bagian keuangan. Mungkin saja investasi tersebut berasal dari bagian pemasaran, misalnya membuka jaringan distribusi baru, bagian produksi, mengganti mesin lama dengan mesin baru. Lalu melibatkan berbagai bagian, yaitu meluncurkan produk baru, memberikan pabrik baru. Dengan demikian juga estimasi arus kas akan memerlukan kerjasama antara bagian yang mengusulkan dengan bagian keuangan. Evaluasi arus kas mungkin lebih banyak dilakukan oleh bagian keuangan. Demikian juga pemilihan proyek. Akhirnya, monitoring memerlukan kerjasama dengan seluruh bagian yang terlibat untuk maksud-maksud analisis suatu proyek atau rencana investasi. Bila dimasukkan dalam salah satu klarifikasi berikut ini, pengenalan proyek baru atau pembuatan produk baru, yaitu pertama penggantian peralatan atau upah pabrik, lalu penelitian dan pengembangan, eksplorasi dan lain-lain. Suatu investasi menguntungkan kalau investasi tersebut bisa membuat modal menjadi lebih kaya. Dengan kata lain, kemakmuran pemodal menjadi lebih besar setelah melakukan investasi. Pengertian ini konsisten dengan tujuan memaksimumkan nilai perusahaan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.